Permainan petak umpet itu berujung malapetaka bagi mereka yang memainkannya. Hai guys, welcome to Story Lala. Stay on my channel. Langsung saja kita bercerita tentang kisah petak umpet. Lah, lo ngapa bawa-bawa cerita petak umpet? Oke, kalem bro. Petak umpet di kali ini itu mempunyai cerita mistis. Ini petak umpet bukan sebarang petak umpet, tapi kalau lo berhenti bermainnya, lo bukan malah diejekin, cupu-cupu, masa main itu aja lo gak mau lanjutin? No. Kalau lo gak mau ngelanjutin permainan ini, lo bakalan mata. Ya kenapa begitu? Karena petak umpet ini bukan permainan yang waktu kita masih kecil. 1, 2, 3, no. Ini adalah petak umpet Minaku. Kalian juga udah tidak asing lagi ya sama permainan petak umpet Minaku yang dulunya pada tahun 2017 dirilis dan dijadikan sebuah film horor. Nah, di sini gue tertarik buat bercerita tentang petak umpet Minaku. Di sini kita bakalan kenalan dulu sama si Minaku. Permainan petak umpet Minaku menjadi sebuah urban legend di negara Sakura, negara Jepang. So, pasti si petak umpet Minaku ini permainannya berasal dari negara Jepang. Tapi petak umpet di negara Jepang itu bukanlah sebuah permainan yang dimainkan oleh anak kecil, tapi dimainkan oleh orang yang bernyali besar buat bermain sama makhluk astral. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo yang artinya petak umpet. Sedangkan Minaku itu adalah nama lain dari bonekanya. Main petak umpet pakai boneka. So anyway, permainan ritual yang memanggil arwah atau makhluk astral dengan menggunakan media boneka. Nama boneka itu adalah Ichimatsu Watawa atau yang disebut dengan Minaku. Karena Ichimatsu Watawa itu susah diomongin sama lidah Indonesia, jadi dibuatlah judulnya petak umpet Minaku. So pasti petak umpet Minaku ini ada pakar pemainnya ya, dan juga media yang disampaikan dia itu juga ada pemiliknya. Ya, Ichimatsu Watawa itu, boneka itu dimiliki oleh seorang koleksi horor dari negara Sakura. Nah, orang itu bernama Roy. Roy adalah pemilik boneka Minaku. Saat itu produser yang bernama Wida Handoyo itu tertarik banget sama ceritanya si boneka Minaku ini, sama sejarah-sejarah permainan petak umpet yang membawa malapetaka di negara Jepang. Permainan petak umpet yang konon katanya memanggil makhluk astral. Jadi Wida Handoyo ini sebenarnya dia searching dulu kan di Google boneka terkutuk negara Jepang. Timbullah si Ichimatsu Watawa. Terus dia mencari tahu lagi, gali informasi, ternyata yang memiliki boneka Minaku ini adalah si Roy. Ya, si Winda ini menggeret seorang sutradara perfilman horor yang bernama Billy Christian. Nah, Winda menyeret Billy Christian untuk bergabung supaya filmnya ini bisa dirilis dengan sempurna. Lalu, karena informasinya dia belum cukup, langsunglah si Winda ini minta izin sama si Roy dan dia menceritakan tujuannya itu apa. Dan si Roy tidak keberatan bahwa boneka salah satu koleksi horornya itu, Ichimatsu Watawa, dijadikan ikon sebagai film yang mereka rilis. Jadilah filmnya. Itu sih awal mula si petak umpet Minaku. Itu sih sejarah petak umpet Minaku dan pemilik aslinya. Jadi guys, film horor itu nggak cuman cerita, dan ceritanya itu emang benar real banget, nyata, tapi pemainnya aja yang bohong. Acting kalau bahasa halusnya. Tapi tetap aja di sini gue kalau ngelihat ataupun nonton film petak umpet Minaku ini, gue jadi ngeri buat diajak main petak umpet. Tentunya gue bakalan ngasih tahu ke lo bagaimana cara mainnya. Oke, di sini kita jangan coba-coba. Kita percaya nggak percaya bahwa makhluk astral itu ada di sekeliling kita, atau enggak makhluk astral itu ada di samping kamu sekarang. Kalau lo bilang, Allah ngaco, lo nggak percaya di sekeliling, I don't care. Oke, next cara main petak umpet Minaku.
Yang pertama, lo harus punya boneka Minako. Yang kedua, boneka Minako itu digunting perutnya, kita robek, kita keluarin semua isi perut boneka Minako. Terus kita isi dengan beras. Kita masukkan beras ke dalam boneka itu. Gue ngajak lo semua buat main petak umpet Minako nih ya sekarang ya. Gue masukin beras ke dalam boneka itu. Lalu gue minta lo satu persatu buat nyilet tangan lo, besit kayak gini. Terus teteskan darah lo ke beras yang ada di perut boneka Minako itu tadi. Setelah selesai, kita jahit perut boneka Minako itu dengan sebuah benang. So, benangnya nggak boleh warna putih, nggak boleh warna kuning, nggak boleh warna rainbow. Tapi benangnya warna ini, warna merah. Setelah selesai dijahit, boneka itu kita bacakan mantra. Kemudian, pum, kita buang ke air. Setelah kita buang ke air, kita pun ngumpet. Jangan sampai ketahuan. Dalam permainan petak umpet Minako, ada dua hal yang nggak boleh dilanggar. Yang pertama, lo nggak boleh berhenti di tengah jalan permainan. Yang kedua, lo nggak boleh ngumpet ataupun lari dari area permainan. Kalau salah satu kalian langgar, kalian bakalan mati. Nah, karena permainan ini cukup seru dan cukup menegangkan, cukup serem sih lah, bukan seru. Lu gimana sih? Ini serem banget gitu. Nah, karena Winda Handoyo sangat tertarik banget sama cerita si petak umpet Minako ini, lajulah si Winda Handoyo dan Billy Christian bekerja sama membuat film yang berjudul Petak Umpet Minako. Mereka memodifikasikan dalam sebuah cerita ini ada segerombolan alumni siswa SMA yang lagi reunian. Mereka berjumlah 15 orang menghadiri acara reunian itu untuk melepas rindu. Ya, jadi di sini ceritanya itu mereka itu hadir di bekas sekolah mereka buat nostalgia lah gitu kan. Mereka seru-seruan sama teman mereka bolos dan ya begitulah gitu anak SMA namanya ya. Terus tiba-tiba datanglah si Vinda. Nah, Vinda ini diperankan oleh Regina Rengganis. Dia menjadi seorang Vinda. Vinda ini merupakan siswi yang dulunya semasa sekolah dia itu dibully sama si Baron, dibully sama si Mami, dan geng antagonisnya yang beranggotakan si Gaby sama si pacarnya Gaby ini sama si Baron. Jadi si Vinda ini adalah korban bullying di semasa dia sekolah. Karena si Vinda ini ada dendam terselubung sama si anak-anak pembuli ini, jadi si Vinda tanpa basa-basi langsung mengajak mereka buat bermain petak umpet Minako. Dia tanpa basa-basi mengajak mereka, aku punya permainan buat kalian semua. Ayo kita main petak umpet Minako. Dia sambil menunjukkan boneka yang dibawanya itu. Tapi teman-temannya sangat terkejut, apalagi si Mami kan. Lo masih anak kecil, ngapain lo mau ngajak kita main petak umpet? Tapi si Gaby ini dia nggak peduli karena dia nungguin pacarnya. Aduh, ayang beb, aku kemana nih? Lama banget, jam segini belum tiba. Nah, setelah si Baron tiba, semuanya ngumpul. Si Vinda pun mengajak lagi, ayo kita main petak umpet Minako. Ini sekaligus membongkar siapa yang pengecut dan siapa yang berani. Nah, karena dibilang kayak gitu, teman-temannya pun ikut tertantang gitu kan. Tapi ada satu pertanyaan dari mereka ber-14 yang mereka bertanya, bagaimana bisa itu boneka mencari kita yang lagi ngumpet? Permainan pun dimulai. Si Vinda itu menyobek perut boneka itu, mengeluarkan isi dalam perut boneka, lalu memasukkan beras. Dan Vinda juga menyuruh mereka menyeset tangannya dan darah mereka satu persatu dimasukkan ke dalam beras yang berada di dalam perut boneka itu. Lalu dijahitnya pakai benang merah. Mantra pun diucapkan kepada boneka itu, lalu boneka itu boom dilempar, lalu mereka nyumput satu persatu. Tapi endingnya mereka mati dibunuh sama si Minako. Itu, ya ampun, mengenaskan banget. Mereka kalau kita nonton itu, darahnya ngecer di mana-mana. Terus itu kaget dan juga film ini berdurasi 89 menit dan disutradari oleh Billy Christian dan penulisnya
adalah Winda Handoyo. Thank you banget buat yang udah nonton, support terus channel kita. See you the next video. Bye bye.